Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa qattada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahbakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Bersyukur di malam hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia dan dalam rangkaian ibadah yang mulia. Allah kumpulkan kita di salah satu dari rumah-rumah Allah. Allah kumpulkan kita dalam rangkaian sebuah ibadah, yakni salat berjamaah dan juga menuntut ilmu. Semoga tempat-tempat sujud kita, tempat-tempat bermajelisnya kita kelak akan menjadi saksi yang memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, kembali kita lanjutkan pada malam hari ini majelis fikih kita setelah pada pertemuan terakhir, yakni dalam bahasan salat jamaah. Kita membahas siapa saja yang diberikan uzur untuk boleh tidak menghadiri salat jamaah. Begitu pula bahasan tentang bagaimana hukum mengulang kembali salat bagi seseorang yang ia telah mengikuti jamaah. Maka bahasan setelah itu adalah tentang imamah. Bahasan setelah itu adalah tentang imamah. Imamah di sini bil alif, bil hamzah, wa laysa bil ain. Kalau imamah maka artinya sorban, dengan ain artinya sorban. Adapun dengan hamzah atau dengan alif, imamah maknanya adalah imam, kepemimpinan khususnya di dalam salat. Nah, maka bahasan kita adalah seputar imam dan juga makmum. Bagaimana seorang imam di dalam Islam, bagaimana aturan-aturannya, siapa saja yang boleh, siapa saja yang tidak boleh. Begitu pula dalam hal makmum, bagaimana adab seorang makmum, bagaimana makmum bersikap atas kesalahan imam. Ini adalah bahasan tentang imamah. Baik, maka bahasan ini terbagi menjadi beberapa poin. Poin pertama, al-mas'alatul ula, man ahaqqu bil imamah, siapa yang paling berhak menjadi imam. Banyak di antara kita, tepatnya saudara-saudara kita di luar sana, menganggap imam adalah yang telah komplit rukun Islamnya, alias dia sudah berhaji maka dia layak menjadi imam. Maka dipanggil Pak Haji Fulan adalah imam bagi salat maghrib, Pak Haji Fulan imam bagi salat isya, dan lain sebagainya. Ada pula yang mengatakan bahwasanya yang paling berhak menjadi imam adalah orang pribumi atau sahibul qaryah, yang memang asli daerah sana, tinggal di daerah sana sejak kecil, maka pendatang tidak boleh.
Dalam hal ini memang nanti akan ada pembahasan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bagi seseorang yang bukan penduduk setempat tiba-tiba menjadi imam, ujuk-ujuk menjadi imam. Ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini. Tapi yang hendak kita sampaikan adalah tentang man ahaqqu bil imamah, siapa yang paling berhak menjadi imam secara umum dahulu. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau menjelaskan, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, hendaklah yang mengimami satu kaum adalah yang paling aqra' terhadap kalamullah. Yang paling aqra' ini bagaimana? Yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hafalannya. Ini aqra'. Dengan bahasa lain, orang yang paling mesra interaksinya dengan Al-Quran. Orang yang bagus bacaannya dengan Al-Quran pasti sering membaca. Orang yang dia banyak hafalannya pasti sering membaca. Maka dekat interaksinya dengan Al-Quran. Fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bisunnah. Kalau ternyata di antara mereka ada yang bacaannya sama-sama bagus, ada yang hafalannya sama-sama banyak, maka mana yang dikedepankan? Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan fa a'lamuhum bisunnah, yang paling paham terhadap sunnah. Maka tidak heran ketika banyak sekali seruan dari para ulama. Ini bagaimana kita hendaknya hidup berpedoman dengan sunnah. Yang berarti kita mempelajari sunnah, kita amalkan sunnah, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang pengalaman sunnah, penerapan sunnah, pengaplikasian sunnah, ini sesuatu yang sangat dibutuhkan, menjadi tolok ukur dalam kehidupan sehari-hari. Baik tidaknya seseorang, layak tidaknya seseorang menjadi imam. Maka dakwah sunnah sejatinya adalah dakwah yang sesuai dengan fitrah kita, kembali kepada kehidupan sehari-hari, kembali kepada kebutuhan kita. Maka kalau kemudian seseorang mengatakan, kenapa diistilahkan dengan dakwah sunnah? Kalau begitu saya menggunakan istilah dakwah wajib. Subhanallah. Kalau begitu nanti ada dakwah mubah, ada dakwah makruh. Ini bukan tentang hukum taklifi. Ini tentang bagaimana yang diseru, apa yang diseru. Dakwah itu kan apa yang diseru. Maka yang diseru adalah bagaimana sunnah. Dan jangan kemudian persempit makna sunnah ini dengan bagaimana ketika orang mengamalkannya mendapatkan pahala, meninggalkannya tidak apa-apa. Bukan demikian, tidak sekecil itu makna sunnah. Para ulama mengatakan diantaranya adalah para ulama muwahhidin, ulama ahli tauhid, bahwasanya as-sunnatu hiya ad-din. Sunnah itu agama. Sunnah itu agama. Karena tidak akan tegak agama ini tanpa sunnah. Lalu Nabi lanjutkan, fa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah. Kalau ternyata di antara mereka ada yang pengamalannya terhadap sunnah sama, pengetahuannya terhadap sunnah sama, aplikasinya sunnah dalam kehidupan sehari-harinya, atau hafalannya tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sama, atau ketercocokan ibadahnya dengan bagaimana ibadah sesuai tuntunan sunnah sama ternyata. Karena mungkin satu komplek, satu RT, semuanya adalah santri, semuanya adalah penuntut ilmu, sangat mungkin. Bagaimana kalau kondisinya demikian? Nabi katakan fa aqdamuhum hijrah, yang paling duluan hijrah. Yang paling duluan hijrah. Apakah kemudian hijrah ini artinya adalah orang yang apa? Orang yang kemudian ia masuk atau tergolong dalam fase-fase hijrah, seperti yang kemudian kita familiar, teringat kita beberapa tahun yang lalu.
hijrah. Ada artis hijrah dieluk-elukan. Ada kemudian mantan presenter hijrah dieluk-elukan. Apakah kemudian hijrah yang dimaksud ini? Tidak. Hijrah yang dimaksud di sini adalah saleh. Fa'aqdamuhum hijrah. Mana yang lebih dulu saleh? Mana yang lebih dulu kembali kepada aturan Allah Azza wa Jalla? Benar, saat ini sama-sama apa? Baik bacaannya, banyak hafalannya. Benar, saat ini sama-sama banyak hafalan hadisnya, baik penerapan sunnah dalam ibadah hariannya. Tetapi siapa yang duluan saleh? Oh, ternyata si fulan, si A, dia saleh ketika apa? Saleh ketika ia berada di bangku kuliah. Tepatnya ketika kuliah di Jogja, tepatnya ketika kuliah di FEUII misalkan. Ini apa? Ini doa, ini semangat kepada apa? Kepada mahasiswa. Atau ketika apa? Ketika seseorang sudah berumah tangga, lalu kemudian dia hijrah bersama dengan istrinya, ini sama-sama belajar, ikut di majelis ilmu, ikut ngaji di Al-Muqtasidin dan lain sebagainya. Kapan? Ketika baru saja kuliah atau ketika baru saja menikah. Sementara si B, dia sudah saleh sejak mungkin kecil, didikan orang tuanya. Maka antara A dengan B, siapa yang didahulukan menjadi imam? Siapa yang didahulukan? B. Fa'aqdamuhum hijrah, yang lebih dulu saleh. Yang lebih dulu saleh. Nah, makanya bagi orang yang kemudian punya prinsip apa? Muda foya-foya, tua apa? Tua apa? Tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, ini bangunlah dari mimpi. Nah, bangunlah dari mimpi. Orang yang demikian ini orang yang sedang ngelindur. Nah, lalu bagaimana kalau ternyata didapati yang saleh pun juga sama? Si A dan si B salehnya bareng-bareng. Ketika apa? Ketika kemudian ia semangat belajar, masuk pondok, lalu kemudian khidmah, mengabdi dan lain sebagainya. Maka mana yang didahulukan? Fa in kanu fi hijratin sawa, kalau ternyata hijrah mereka sama, saleh mereka sama, fa aqdamuhum silman, maka yang paling tua umurnya atau yang lebih dulu masuk Islam. Ada banyak riwayat di sini. Ada yang mengatakan fa aqdamuhum sinnan, maka kalau menggunakan fa aqdamuhum sinnan, yang paling tua usianya. Ada yang menggunakan lafal fa'aqdamuhum silman, yang lebih dahulu masuk Islam. Ada dua riwayat di sini. Kalau menggunakan lafal sinnan, maka yang paling tua usianya, yang paling banyak ubannya misalkan, yang paling mulai banyak kerasa apa? Asam uratnya biasanya. Nah ini. Kalau kemudian aqdamuhum silman, yang paling duluan masuk Islam. Kalau memang dia masuk Islam sejak lahir, maka ditentukan dari usianya. Kalau ternyata dia ada yang mu'allaf, yakni baru masuk Islam di usia sekian, sekian dan sekian, maka dia terdelete dulu. Ini. Maka ini adalah pakem yang telah disebutkan oleh Nabi SAW, man ahaqqu bil imamah, siapa yang paling berhak menjadi imam. Maka antum harus sampaikan ini kepada saudara dan keluarga antum di luar sana. Betapa banyak yang kita meyakini, saudara-saudara kita yakini, jadi imam kalau masih bocah kemarin sore tidak afdol. Banyak yang demikian. Dan tentu saja ini menyelisihi sunnah Nabi SAW. Taib. Para jamaah sekalian, apa yang kita sebutkan mulai dari Aqra, mulai dari yang paling baik bacaannya, paling banyak hafalannya, mulai yang paling a'lam bisunnah, yang paling paham dengan sunnah, paling paham tentang agama ini. Begitu pula yang paling duluan hijrah,
Ini paling duluan saleh atau paling duluan meninggalkan perkara-perkara maksiat. Hijrah itu bukan kemudian pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hijrah itu ada hijrah makani, ada kemudian hijrah maknawi. Kalau makani ini berpindah tempat, dan ini bukan hanya apa? Bukan hanya dari tempat yang mayoritas kafir menuju tempat yang mayoritas Islami, enggak. Tempat yang mungkin mayoritas terhalang baginya untuk mengamalkan sunnah, lalu dia menuju tempat yang lebih Islami, lebih kemudian menerima syiar-syiar sunnah. Ini termasuk hijrah. Misalkan antum berada di lingkungan yang sebelumnya apa? Banyak sekali khurafat, banyak sekali bid'ah. Bahkan kemudian penyuruh-penyuruh bid'ah ini banyak. Penyuruh bid'ah ini maksudnya bukan sekedar mubtadi. Kalau mubtadi kita harus banyak berikan udzur kepada mereka. Bisa jadi mereka melakukan bid'ah karena ketidaktahuan, bisa jadi mereka melakukan bid'ah karena kebiasaan. Tapi kemudian penyuruh bid'ah ini gembongnya, ternyata antum tinggal di lingkungan seperti itu. Dan macam-macam namanya gembong ini. Orang yang melakukan tindak penyimpangan terhadap sunnah macam-macam. Ada yang kemudian melakukan seruan terhadap bid'ah, yakni ibadah yang menyelisih sunnah. Ada kemudian yang akidahnya menyimpang. Ada kemudian yang ibadahnya nyeleneh. Antum berpindah dari tempat yang demikian menuju tempat yang kondusif. Ini hijrah. Nah, ini hijrah makani. Ada hijrah maknawi. Ini bagaimana ketika antum memang meninggalkan maksiat, walaupun antum berada di tempat yang sama. Dan jalan hidayah seseorang berbeda-beda. Ada seseorang yang kemudian dia terketuk untuk mendalami agama setelah apa? Setelah orang tuanya meninggal. Setelah apa? Setelah kemudian orang tuanya bercerai. Setelah apa? Setelah mungkin dia ditimpa musibah, bangkrut, diremehkan, dicemooh dan lain sebagainya, macam-macam jalan hidayah. Kemudian dia akhirnya ngaji, akhirnya kemudian ikut di majelis-majelis ilmu. Hijrah. Hijrah apa? Maknawi. Begitu pula yang kemudian aqdamuhum silman, paling dulu masuk Islam, atau aqdamuhum sinnan, yang paling apa? Yang paling tua umurnya. Maka ini semua sesuatu yang harus kita pahami pakemnya. Tidak salah ketika memang di sana ada orang yang mengedepankan usia. Siapa yang paling sepuh dia jadi imam. Tidak salah, tapi dia cacat secara skala prioritas. Nabi hormati yang lebih tua. Nabi katakan, al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu ada bersama para senior di antara kalian. Senior dalam hal ilmu, senior dalam hal usia. Nabi SAW juga mengatakan, wal ya'ummakum akbarukum, hendaklah yang menjadi imam adalah yang paling akbar, paling besar, paling senior usianya di antara kalian. Nabi katakan ini. Tetapi apa? Tetapi ketika seseorang mengedepankan usia, lalu kemudian membontotkan, mengakhirkan dari sisi aqra bi kitabillah, yang paling fasih, yang paling banyak hafalannya, sejatinya ia telah cacat dalam pengamalan sunnah skala prioritas. Tidak demikian. Nah, taib, para jemaah sekalian, kalau ini adalah pakem yang jelas, maka di sana ada pula beberapa adab yang disampaikan oleh Nabi kepada kita. Dalam kondisi-kondisi tertentu, maka jangan sampai duyuf, tamu, atau mungkin orang yang ziarah, maka ia tiba-tiba menjadi imam, ujuk-ujuk menjadi imam, maka yang demikian ini tidak beradab. Nabi SAW mengatakan, la ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi ahlihi wala fi sultanihi. Janganlah salah seorang di antara kalian, yakni lelaki, mengimami lelaki lainnya,
pada keluarga orang lain atau pada kekuasaan lain. Di keluarga lain, ini ketika mungkin kita menjadi tamu, ketika mungkin kita ziarah, atau di daerah kekuasaan lain. Antum tiba di suatu daerah, antum bukan orang sana, tidak pernah ke sana, baru saja menginjakkan kaki di sana, ujuk-ujuk kemudian antum masuk ke mimbar, antum kemudian maju ke depan jamaah. Nah, yang demikian ini tidak sopan. Yang demikian ini adabnya cacat. Kenapa? Karena sultan, penguasa ini ahaq. Sultan ini punya kekuasaan. Penguasa ini punya hak menjadi imam dibandingkan selainnya. Makanya antum ketika memilih penguasa dalam skala apapun itu, pilih yang cetha Islamnya, pilih yang benar-benar Islamnya. Jangan kemudian sekedar apa? Sekedar mungkin dia serawung, grapyak dan lain sebagainya. Enggak, pilih yang cetha Islamnya. Kenapa? Karena ketika seseorang ini menjadi pemimpin, dia berhak untuk apa? Untuk menjadi imam di sana. Jangan sampai kemudian ternyata ketika menjadi imam, na'udzubillah wal iyadzubillah, geratal-geratul bacaannya. Sekaligus ini seruan bagi kita dan antum semuanya, jangan sampai antum jahil urusan Al-Quran. Jangan sampai. Apalagi di zaman sekarang, kata orang generasi Z, generasi yang lebih mengedepankan casing, mengedepankan kulit tapi tidak dengan jeroannya. Maka tampangnya subhanallah, ikhwani, salafi, tulen. Tapi ketika kemudian membahas tentang Al-Quran, bacaannya itu saja. Pun ketika kemudian membaca, bacaannya luar biasa. Apa? Luar biasa apa? Luar biasa ngelus dadanya. Ada orang yang ketika kemudian membahas tentang mungkin problematika dakwah, kencang sekali. Dia komentari ini, komentari itu, komentari fulan, komentari yang itu. Dia salahkan ini, dia benarkan itu. Seakan-akan kemudian dia pemerhati. Tapi ketika sudah duduk di majelis tilawah, disuruh baca Al-Quran, geleng-geleng yang lain. Jangan sampai seperti itu. Subhanallah, ayo al-ikhwah. Anak kenal dengan seorang ummahat, ikut mengaji bersama dengan istri-istri anak. Suatu saat dia pulang umrah, dan ketika kemudian dia masuk kembali ke dalam halaqah, dia bercerita kepada semuanya, saya ini pergi umrah dengan satu doa utama. Apa? Ya Allah, mudahkan saya untuk membaca Al-Quran, khususnya mudahkan saya membaca A dengan membaca H. Seorang ibu-ibu sudah sepuh, dia pergi umrah, yang dipinta hanya satu, biar lisannya ini mudah membaca Al-Quran. Dia susah untuk membaca A, bukan kemudian dia bacanya nga, bukan kemudian dia membacanya enggak. Dia bisa tapi berat sekali. A, enggak bisa kok kemudian enggak bisa. A, berat sekali. Begitu pula membaca H, berat sekali untuk H tipis ini. Berat. Maka dia kemudian pergi umrah, minta ke hadapan Allah, minta di depan Baitullah, minta dilancarkan untuk apa? Baca Quran. Maka antum yang masih muda, yang lidahnya belum kaku, kalau antum gak bisa baca Quran, rugi besar. Antum pantas untuk mencela diri antum sendiri ketika kalamullah sendiri antum campakkan. Jangan sampai demikian. Baik. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Berikutnya kita masuk kepada al-mas'alatu tsaniyah, poin yang kedua, yakni orang-orang yang terlarang untuk menjadi imam. Man tuhramu imamatuh,
Siapa orang yang diharamkan menjadi imam? Yang pertama, imamatul mar'ah birrajuli, yakni wanita yang ngimami laki-laki. Memangnya ada Ustaz? Ada. Kalau antum mungkin pernah dengar kabar beberapa tahun yang lalu, yakni di barat sana, seorang wanita ngimami laki-laki. Dan bukan hanya itu saja, bahkan imamnya enggak karu-karuan, antara laki-laki dengan perempuan, seakan-akan kemudian dengan soft yang campur. Ada. Dan jelas ini adalah sebuah penyimpangan pemahaman yang nyeleneh. Maka hati-hati dalam memilih guru. Tapi kalau guru baca Al-Quran kan boleh bebas Ustaz. Kata siapa? Ketika kita memilih guru, yang harus hati-hati ini bukan guru tentang akidah saja, bukan guru tentang manhaj saja, bukan guru tentang sunnah saja, termasuk guru tentang Quran. Harus hati-hati. Tapi kan guru Quran cuma ngajari tajwid Ustaz, cuma ngajari bagaimana hukumnya nun mati, tanwin, bertemu dengan kha, mana kemudian mat tabi'i, mana kemudian mat arid lis sukun, mana yang kemudian panjangnya 2 harakat, mana yang kemudian panjangnya 4 harakat. Ada yang menggunakan ketukan, ada yang menggunakan lambaian. Kan hanya itu. Kata siapa? Seseorang ketika dia belajar Al-Quran, gurunya bisa dengan mudah mengarahkan pada ini maknanya demikian, ini maknanya demikian. Seorang guru bisa dengan mudah mengatakan bahwa oh ini surat berkaitan dengan ini, macam-macam. Ketika kemudian sedang tahsin surat Al-Fatihah, maka sang guru ketika dia awalnya mungkin mengajari tentang tajwid, dia dengan mudah bisa mengatakan, maka baca Al-Fatihah ini kapanpun dan dimanapun, bertemu dengan seseorang yang mungkin sekiranya kita berat menghadapinya, kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Al-Fatihah, lalu kemudian tiupkan ke dalam mukanya, maka nanti dia akan luluh. Seseorang bisa saja mengajari ini. Ini guru Al-Quran. Ketika seseorang kemudian tahsin, apa? Tahsin misalkan surat Yasin, maka jangan lupa ya ayyuhal ikhwah, ayyuhal ummahat, untuk apa? Membaca ini setiap hari Jumat, malam Jumat. Seseorang bisa saja mengatakan demikian dengan statusnya sebagai guru Al-Quran. Maka hati-hati. Nah, tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Hati-hati dalam berguru. Baik. Maka orang yang diharamkan menjadi imam yang pertama adalah wanita tatkala ia mengimami laki-laki. Bahkan wanita ia terlarang mengimami laki-laki bukan hanya dalam kepemimpinan dalam salat, tapi juga dalam kepemimpinan secara umum. Jadi penguasa, jadi kemudian ketua. Kalau di sana ada laki-laki, sudah laki-laki, jangan perempuan. Nabi SAW katakan lan yufliha qaumun. Nabi menggunakan lafal lan, bukan la, bukan lam. Lan. Dalam bahasa Arab lan ini bukan berarti tidak, bukan berarti belum, tapi tidak pernah, tidak akan. Lan. Lan yufliha qaumun, tidak akan beruntung suatu kaum wallau amarahum imra'atan, ketika menyerahkan urusan, ketika menyerahkan kepemimpinan pada wanita, tidak akan beruntung. Tidak akan beruntung. Sebuah logika sederhana, bagaimana ketika pemimpin rumah tangga adalah wanita? Bagaimana perasaan antum? Ridhakah antum? Tentu saja tidak. Laki-laki ini diciptakan sebagai qawwam, pemimpin. Entah kemudian wanita ini dengan penghasilan lebih, entah kemudian wanita ini dengan kondisi ekonomi yang berlebih, atau mungkin dengan strata sosial yang lebih, tetap saja pemimpin di dalam rumah tangga laki-laki. Demikian pula pemimpin dalam skala di atasnya.
Yang kedua, imamatul muhdits wa man alaihi najasah. Yang terlarang, yang diharamkan, yang tidak boleh menjadi imam adalah orang yang muhdits, orang yang berhadas atau orang yang terkena najis. Wa huwa ya'lam bidzalik, dan dia tahu dan dia sadar dia sedang hadas, dan dia tahu dia ada najis yang mungkin menempel dalam pakaiannya, dan dia tahu, lalu dia menjadi imam, maka yang demikian ini haram. Yang demikian ini tidak boleh. Lalu bagaimana kalau tetap ada yang nekat? Apakah makmumnya harus mengulang? Maka dijelaskan di sini, fa in lam ya'lam bidzalikal ma'mum fa salatuhum sahihah. Kalau makmumnya tidak tahu tentang status imam tadi, tidak tahu bahwasanya imam ini berhadas, tidak tahu tentang imam ini najis, ini pakaiannya dan yang semisalnya. Kalau makmum tidak tahu, maka salatnya sahihah, salatnya sah, tidak perlu diulang. Tapi kalau makmum ini tahu imamnya ini misalkan berhadas, makmumnya posisi di belakang imam, lalu kemudian ketika imam ini mengeluarkan suara dari duburnya alias kentut, makmumnya dengar, lalu makmumnya kemudian melihat imamnya lempeng, dia pun lempeng, maka makmumnya tidak sah, harus mengulang. Makmum tidak mengulang ketika makmum tidak tahu, tapi kalau makmum tahu, mengulang. Baik. Berikutnya, yang ketiga disebutkan di sini oleh para ulama rahimahumullah, hafizahumullah, imamatul ummi, yakni kepemimpinan di dalam salat orang yang ummi, orang yang buta huruf. Orang yang dia buta huruf di sini maksudnya tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Kenapa kok hanya Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah arkanun fis salah, ruknun min arkanis salah, rukun di dalam salat. Maka yang penting adalah Al-Fatihah dulu. Sehingga ketika antum dapati ada saudara, ada kerabat yang ia mu'allaf baru saja masuk Islam, yang antum ajarkan dulu bukan Al-Kahfian. Ayo ini hari Jumat kita baca Al-Kahfi, ajari dulu Al-Fatihah, karena dia akan salat. Jangan ajari dulu, ayo kita baca, kita khataman sepertiga Al-Quran, apa? Surat Al-Ikhlas, nanti dulu. Ini pemahaman yang nyeleneh pula. Ajarkan dulu Al-Fatihah. Ajarkan dulu Al-Fatihah. Baik. Dan berkaitan dengan melafalkan Al-Fatihah, hendaklah jelas, yakni jelas makharijul hurufnya, jelas panjang pendeknya. Ini jangan sampai kemudian makharijul hurufnya dia masih belepotan, lalu kemudian dilanjutkan, masih belum bisa alhamdulillahi rabbil alamin, lalu kemudian sudah lanjut pada ayat berikutnya. Jangan. Harus jelas. Karena makharijul huruf dan panjang pendek ini berkaitan dengan arti, makna. Makharijul hurufnya keliru, panjang pendeknya salah, kebolak-balik, maka artinya bisa berbeda. Nah, sehingga boleh seseorang mengakhirkan tentang gunnah, boleh seseorang mengakhirkan tentang dengung, boleh seseorang mengakhirkan tentang iqlab, boleh. Tetapi jangan sampai diakhirkan pembahasan makharijul huruf, begitu pula mad, panjang pendek, jangan sampai diakhirkan. Nah, yang prioritas adalah makharijul huruf dan mad, karena inilah yang berkaitan dengan makna. Baru kemudian setelah itu hukum tajwid yang lainnya. Baik.
Berikutnya, yang keempat, imamatul fasiq al-mubtadi'. Keimaman seorang yang fasik dan juga ahlul bidah. Kenapa kok kemudian fasik dan juga ahlul bidah ini sesuatu yang tidak sah? Diberikan rincian. Fasik yang dia mubtadi. Apa sih fasik itu? Kalau mubtadi, orang yang melakukan perbuatan menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang yang melakukan mubtadi, maka ada levelnya. Ada yang dia sekedar mubtadi, ikut-ikutan karena mungkin tidak tahu, karena mungkin dia belum tahu ilmunya, karena mungkin dia sekedar mengekor kepada kebiasaan setempat. Ada mubtadi yang memang dia jadi gembong, seperti yang tadi kita katakan. Ada yang dia mubtadi dan dia ahlul bidah, dia menyerukan, dia mengajak. Maka ini bukan sekedar mubtadi. Maka dikatakan di sini tidak boleh menjadi imam al-fasiqul mubtadi, orang yang fasik yang dia ahlul bidah, orang dia yang fasik yang dia memang pelaku penyelisihan terhadap sunnah Nabi. Apa fasik itu? Fasik itu orang yang dia bangga dengan maksiatnya. Ini fasik. Orang yang dia terang-terangan dengan maksiatnya, ini fasik. Orang yang kemudian apa? Orang yang kemudian kaitannya dengan khamr, bukan sekedar minum khamr, mudminul khamr, kecanduan khamr. Dituturi malah kemudian sengak. Nah, dituturi malah kemudian marah kemudian muring-muring tidak karu-karuan. Atau orang yang kemudian naudzubillah pacaran misalkan, diingatkan marah, diingatkan kemudian malah menunjukkan dia pacaran, posting status dan lain sebagainya. Ini fasik, bangga dengan maksiatnya. Maka kefasikan yang jelas, yang dia dituturi bebal dan dia mengajak kepada bid'ah, dan bid'ah di sini bid'ah yang mukaffirah, maka tidak sah salat di belakangnya. Seperti apa bid'ah yang mukaffirah? Al-khawarij, orang-orang khawarij. Maka para ulama dengan pendapat yang tepat, yakni jumhur ulama rajih, mengatakan tidak sah seseorang ini bermakmum kepada imam yang khawarij. Apa khawarij? Apa khawarij? Bahasan dengan Ustadzuna, Ustadz Afifi hafizahullah, bahasan tentang akidah. Apa khawarij? Ahlu takfir, orang yang dia mengkafirkan orang lain karena dosa besar mereka. Durhaka kepada orang tua, dikafirkan. Dosa-dosa besar lainnya seperti apa? Seperti mungkin tidak salat sekali, dikafirkan. Tidak puasa, dikafirkan. Mencuri, dikafirkan. Orang yang mudah mengkafirkan seperti ini. Nah, termasuk dengan mudah mengkafirkan penguasa. Ini hati-hati. Ini hati-hati. Nah, walaupun kemudian para ulama memberi rincian, ada kondisi di mana seseorang sah salat di belakang imam khawarij, dan ini disebutkan dalam Nawaqidul Islam, dalam soal dan jawab, fil as'ilah wal ijabah. Disebutkan dalam Nawaqidul Islam, Syekh Muhammad At-Tamimi dengan syarahnya Syekh Utsaimin rahimahullah, boleh seseorang ini dan sah dia salat di belakang imam khawarij ketika ada di bawah kekuasaan mereka. Di bawah kekuasaan khawarij, taib, salat di belakang mereka. Tapi ketika tidak di bawah kekuasaan khawarij, salat di belakangnya imam khawarij, tidak sah. Kenapa? Ini bid'ah yang mukaffirah, bid'ah yang mengkafirkan, bid'ah yang sifatnya i'tiqadi, bukan sekadar amali.
Nah, berikutnya yang terakhir, yang kelima, yakni orang-orang yang diharamkan, yang tidak boleh, yang terlarang menjadi imam, yakni al-ajiz 'anil ruku'i was-sujudi wal-qiyami wal-qu'ud. Orang-orang yang tidak mampu untuk melakukan gerakan-gerakan bagian dari rukun salat. Apa saja? Tidak mampu untuk ruku, tidak mampu sujud, bahkan tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk, maka tidak boleh jadi imam. Nah, kenapa? Karena makmumnya mampu melakukan itu. Misalkan ada orang, dia saleh, bagus bacaannya, banyak hafalannya, bagus penerapannya dalam hal sunnah, tapi mungkin sedang terbaring lemah, sedang mungkin terkapar karena kecelakaan, sakit. Dia hanya salat dalam berbaring. Maka antum jadikan dia sebagai imam dan antum bermakmum kepadanya? Tidak boleh. Walaupun antum mungkin hafalannya masih juz 30, dia sudah 30 juz, tapi dia apa? Tapi dia terbaring lemah. Tayyib, maka antum yang menjadi imam. Nah, antum yang menjadi imam ketika memang harus berjamaah bersama dengan dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita dengar kumandang adzan terlebih dahulu, baru kemudian kita masuk bahasan berikutnya dan sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baik, para jamaah sekalian, kembali kita lanjutkan setelah sebelum kumandang adzan kita telah membahas siapa saja yang menjadi pakem, dibolehkan dalam syariat untuk menjadi imam, bahkan kemudian dijadikan sebagai skala prioritas. Lalu kemudian kita membahas siapa saja yang terlarang menjadi imam. Maka berikutnya al-mas'alatu tsalitsah, yakni poin ketiga adalah siapa yang dimakruhkan menjadi imam, siapa yang dibenci menjadi imam. Tidak afdal dia menjadi imam. Baik. Disebutkan di sini ada beberapa kondisi di mana seseorang dimakruhkan menjadi imam. Yang pertama, al-lahan. Orang yang apa? Orang yang banyak melakukan lahan, kesalahan, kekeliruan dalam bacaan Al-Quran. Tentu saja ini selain untuk Al-Fatihah, karena Al-Fatihah adalah rukun. Orang yang dia tidak bisa baca Al-Fatihah, ya jangan jadi imam. Bukan makruh, tapi tidak boleh. Tapi orang yang dia bisa baca Al-Fatihah, tapi kemudian bacaan-bacaan lainnya banyak lahannya, banyak kesalahan-kesalahannya, maka yang demikian ini dimakruhkan. Kenapa? Nabi sendiri SAW telah mengatakan, ya ummukum aqra'uhum li kitabillah, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Hendaklah yang menjadi imam adalah yang paling aqra', paling baik bacaannya. Maka kalau kemudian banyak lahannya, maka ini sesuatu yang hendaklah dicari gantinya, dicari gantinya. Yang kedua, termasuk sesuatu yang dibenci tatkala menjadi imam, man amma qauman wa hum lahu karihun. Orang yang dia menjadi imam tapi dibenci oleh kaumnya, tidak disenangi oleh kaumnya. Kenapa? Apakah kemudian Islam mengajarkan harus menjadi pribadi yang diridhai oleh banyak orang? Bukan. Keridhaan banyak orang sesuatu yang tidak mungkin kita raih. Tetapi maknanya di sini bahwa orang yang dia dibenci oleh satu kaum dan dia ini jadi imam, maka statusnya dia makruh jadi imam. Kenapa? Karena dibencinya di sini dibenci secara akhlak, bukan dibenci secara agama.
Nabi SAW adalah pribadi yang dimusuhi, dibenci, tapi tidak ada yang memusuhi beliau karena akhlak. Begitu pula dalam hal ini. Kalau dia memang ditunjuk jadi imam, berarti orang sudah tahu kemampuannya, bagus bacaannya, bahkan mungkin banyak bacaannya, agamanya bagus tapi akhlaknya buruk. Seperti apa? Dia bagus bacaannya, banyak bacaannya, tapi banyak hutang di mana-mana dan tidak bayar. Ini cacat secara akhlak, dibenci oleh satu kaum, maka dia makruh hukumnya jadi imam. Atau dia bagus bacaannya, banyak hafalannya, tapi apa? Tapi ternyata dia ahlul ghibah, suka sekali ghibah. Ketika ngobrol selalu membahas apa? Selalu membahas orang lain. Maka yang demikian ini dibenci satu kaum karena akhlaknya, maka dia makruh. Dan ada sebuah hadis yang perlu kita simak baik-baik dan kemudian kita waspadai baik-baik, menjadi bahan introspeksi untuk kita. Nabi SAW bersabda, hadis ini hadis yang disahihkan oleh para ulama. Nabi SAW mengatakan kepada kita, thalathatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim walau shibran. Ada 3 golongan yang tidak akan terangkat salatnya melebihi atas kepalanya, walau hanya sejengkal, walau hanya shibran, tidak terangkat salatnya. Para ulama menjelaskan di sini apa makna la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim walau shibran. Tidak terangkat salatnya melebihi atas kepalanya walaupun sejengkal. Para ulama ada yang mengatakan la tasih salatuhu, tidak sah salatnya. Ada para ulama yang juga mengatakan bahwa salatnya la tusabu indallah, tidak diberikan ganjaran oleh Allah. Salat hanya sebagai pengukur kewajiban, tidak dapat pahala. Dan wallahu a'lam bishawab, ini termasuk pendapat yang kuat. Siapa 3 golongan tersebut? Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang dia mengimami satu kaum dan dibenci. Hati-hati. Bukan berarti kemudian ketika imam ini maju lalu kemudian dia berbalik, apakah kalian membenciku? Bukan. Subhanallah, pede sekali dia demikian. Nah, tapi dia bisa introspeksi diri. Apakah kemudian dirinya, kehadirannya disenangi atau tidak? Akhlaknya bagaimana? Akhlaknya mahmudah atau madhmumah? Orang bagaimana membicarakan dirinya, baik atau buruk? Ini dibenci karena akhlak. Dan Nabi SAW tidak pernah dibenci karena akhlak. Yang kedua yang disebutkan dalam hadis, yakni wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Seorang wanita yang dia tidur di malam hari sementara suaminya marah, suaminya murka. Para ulama menjelaskan ini dikaitkan dengan ketika suaminya meminta hak, meminta jatah, lalu sang istri tidak memberikan. Maka sang istri ketika dia tidur nyenyak, bangun di sepertiga malam salat, la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim walau shibran. Salatnya tidak mendapatkan pahala. Yang ketiga, al-akhwan mutasariman, 2 orang bersaudara yang saling berseteru. 2 orang bersaudara yang kemudian saling musuh-musuhan, macam-macam. Musuh-musuhan yang pokoknya dia musuh-musuhan. Dan musuh-musuhan di sini syariat kita telah memberikan batasan. Bukan berarti musuh-musuhan ini mutlak tidak boleh. Namanya seseorang punya perasaan, kadang dia benci, kadang dia marah, wajar. Tetapi Islam telah memberikan aturan jangan sampai lebih dari 3 hari. Maka al-akhwan mutasariman, 2 orang yang berseteru sampai bertahun-tahun atau sampai berhari-hari, musuhan gara-gara apa? Gara-gara beda paslon,
misalkan. Beda pilihan. Atau musuhan gara-gara apa? Musuhan gara-gara yang satu apa? Yang satu dukung Portugal, satu dukung Maroko. La haula wala quwata illa billah. Gara-gara beda pilihan Piala Dunia musuh-musuhan. Sampai sekarang beda 3 hari. Sudahlah gak lulus final, sama-sama gak lulus final, masih musuhan. Ini musibah. Nah, ini musibah. Akhwan mutasariman. Ini poin kedua. Orang yang dia dibenci menjadi imam. Yang pertama banyak lahannya, yang kedua dibenci oleh kaum. Yang ketiga disebutkan di sini siapa? Man yukhfi ba'dal huruf, yakni orang yang dia tidak jelas dalam mengucapkan beberapa huruf, tidak bisa fasih. Makanya tadi kita sampaikan kefasihan dalam makharijul huruf ini hal yang utama. Entah kemudian orang itu memang tidak fasih karena tidak belajar, atau kemudian orang tersebut tidak fasih karena gagap, maka ya sudah, hendaklah dia memilih imam yang lain. Memilih imam yang lain. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin para jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Ada pertanyaan? Baik, ada pertanyaan. Afwan, izin bertanya. Kemarin saya mendengar bahwa baiknya seseorang bukan dilihat dari banyaknya amal kebaikannya, tapi dilihat bagaimana ia menjauhi maksiat. Apakah benar pernyataan tersebut dan bisakah menggunakannya sebagai tolok ukur memilih imam? Baik, hada yahtaj ila dalil. Ini butuh dalil. Bagaimana seseorang telah diberikan petunjuk oleh Nabi, siapa khairukum, siapa yang paling baik di antara kalian, Nabi telah ajarkan. Ada khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik, yakni dia mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ada Nabi SAW mengatakan khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarga. Ada Nabi SAW mengatakan khairukum ahsanukum qada'an. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Ada pula Nabi SAW jadikan tolak ukur bagaimana tetangga kita. Idza qala laka jiranaka annaka ahsanta faqad ahsanta. Kalau tetanggamu berkomentar tentangmu bahwasanya engkau baik, faqad ahsanta, maka engkau baik. Sebaliknya, wa idza qalu annaka asata faqad asata. Kalau mereka mengatakan berkomentar engkau ini buruk, sayyi, maka engkau adalah orang yang buruk. Tentu saja tetangga di sini adalah tetangga yang saleh. Maka banyak tolak ukur kebaikan yang disebutkan oleh Nabi. Dan ketika dikatakan di sini bahwa baiknya seseorang bukan dilihat dari amal kebaikannya, sementara apa yang tadi kita sebutkan dari amal kebaikan. Bagaimana seseorang ini baik dalam membayar hutang, Nabi katakan khairukum. Bagaimana Nabi mengatakan orang yang dia mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, ini amal perbuatan, Nabi katakan khairukum. Bagaimana ketika seseorang baik terhadap keluarganya, Nabi katakan khairukum, ini amal kebaikan. Lalu kalau dikatakan di sini bahwa seseorang dikatakan baik itu bukan dari amal kebaikannya, ini dengan dalil apa dia pakai? Lalu dia katakan tapi dilihat dari bagaimana dia menjauhi maksiat. Hada yahtaj ila dalil, ini butuh dalil. Nah, dan wallahu a'lam bissawab. Nah, berikutnya Afwan, jika di luar tema, apakah boleh membeli kue seperti roti yang dihias membentuk gambar wajah untuk kita makan atau kita hadiahkan?
Bolehkah yang demikian? Maka yang buat kue kurang kerjaan. Nah, dan antum ketika membeli, antum membeli sesuatu yang sejatinya kurang bermanfaat. Antum memberi sesuatu yang kurang bermanfaat. Antum beri kue dilukis. Baik. Ini bisa termasuk apa? Inna min asyaddil adzab yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang termasuk berat azabnya di hari kiamat siapa? Al-musawwirun, orang yang dia melukis, menggambar. Dan dia tujuannya apa? Ada kemudian kue digambar wajahnya, dihadiahkan, nanti dimakan. Taib. Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Maka seseorang perlu paham tentang fiqhul hadaya, fikih hadiah. Memberi hadiah itu bukan kok kemudian sekedar unik saja. Taib, unik tapi maslahat tidak, manfaat tidak. Bukan sekedar unik. Antum kemudian mau ngasih hadiah seseorang. Apa? Antum mau ngasih hadiah seseorang durian. Lalu kemudian durian tersebut antum cat warna-warni. Antum hadiahkan seseorang, maslahat tidak, sementara orang tersebut tidak suka durian. Dan dalam fikih hadiah, Nabi SAW menyebutkan ada 3 hal yang tidak boleh ditolak. Dan ini bisa untuk kita jadikan hadiah. Apa? Yang pertama, susu. Yang kedua, minyak wangi. Yang ketiga, al-wasaid. Apa wasaid? Di zaman dahulu wasaid termasuk pula kalau kita artikan di zaman sekarang artinya bantal. Masa iya ngasih seseorang bantal, Ustaz? Nah, kok iya masa seorang itu tidak punya bantal? Nah, di zaman dulu para jamaah sekalian, bantal ini syai'un ghali, sesuatu yang mahal. Antum jangan pikir di zaman dahulu itu ada apa? Bantal-bantal yang empuk. Ada busa, apa mereknya, Inoak lah, ada kemudian spring bed. Nggak ada zaman dulu. Zaman dahulu paling enak seseorang tidur itu alasnya jerami. Ini paling enak. Ini sudah orang kaya. Nah, atau kemudian yang lebih kaya lagi, ini tumpukan apa? Tumpukan kain, bukan busa, tumpukan kain. Maka ketika kemudian diberikan bantal, ini sesuatu yang nikmat di zaman dahulu. Taib. Maka sekarang banyak bantal yang macam-macam dan bisa bermanfaat. Mungkin bantal apa? Bantal safar, antum kasihkan. Taib, bisa. Susu, lalu kemudian apa? Minyak wangi. Ini insya Allah sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang bermanfaat. Daripada antum belikan apa? Antum berikan kue dihias. Taib. Sudahlah, ini biar orang-orang yang belum ngaji saja. Kalau buat antum yang sudah ngaji, hadiahnya yang apa? Next level. Ini masih level bawah ini. Ini masih level bawah. Baik. Berikutnya, Allahu a'lam. Apa hukumnya iuran untuk acara 1000 hari kematian? Karena bapak ana sudah 1000 hari kematiannya dan ana sama orang tua disuruh ikut iuran dalam acara tersebut. Naam, fal tasbir wal tahtasib. Semoga anda sabar, semoga anda kemudian bisa menghitung-hitung pahala atas wafatnya orang tua. Tapi apa hukumnya iuran 1000 hari kematian? Maka hukumnya ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, memang ini permasalahan yang pelik karena kaitannya dengan keluarga dan kita diminta untuk berbuat baik kepada keluarga. Maka jawaban yang paling tepat sebisa mungkin antum hindari. Kalau antum tidak bisa, banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka antum disadarkan tentang sebuah kewajiban yang mungkin antum lalaikan. Apa itu? Dakwah pada keluarga. Jangan cuma antum yang ngaji, jangan cuma antum yang kenal sunnah, ajarkan sunnah kepada keluarga. Nah, ajarkan sunnah kepada keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin para jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya ana mohon maaf.
Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, melahirkan keberkahan untuk diri kita maupun keluarga, sehingga ketika di antara kita ada yang sakit, semoga Allah sembuhkan. Ketika ada di antara kita yang sedang memiliki hajat, semoga Allah kabulkan. Aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.